Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats sermon ini tertulis pada kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai ayat 20. Begini bunyi firman yang tertulis atau nats yang tertulis di dalamnya. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian nats sermon ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini ada pujian dan ada juga kritikan tentang penegakan hukum di Indonesia. Ada yang menganggap sudah baik, ada pula yang masih kecewa. Yang puas akan berkata hukum telah menjadi panglima. Yang kecewa berkata hukum dapat dibeli dan diinjak-injak. Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan lain sebagainya. Sebetulnya baik yang puas maupun yang kecewa sama-sama berharap agar aspek hukum dan keadilan harus ditegakkan, agar roda berbangsa dan bernegara di tanah pertiwi ini dapat tetap berjalan secara bermartabat. Harapan yang sama juga ada dalam perikop firman Tuhan ini. Musa menyiapkan sebuah konsep tatanan suatu pemerintahan sipil yang teratur. Ia memberi penekanan hal ini pada masalah penegakan hukum dan keadilan di wilayah pemerintahan Israel. Ia menata yang berkaitan dengan personil atau petugas yang tepat dalam menduduki jabatan tersebut. Musa membekali mereka dalam penanganan perkara, serta ia meletakkan esensi penegakan hukum, yakni keadilan. Kitab ini berisi amanat perpisahan Musa. Di dalamnya ia mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke tanah Kanaan. Sebagian besar angkatan ini tidak mengingat Paskah yang pertama, penyeberangan Laut Merah, atau pemberian hukum di Gunung Sinai. Mereka memerlukan pengisahan kembali mengenai perjanjian, hukum Taurat, dan kesetiaan Allah, dan suatu pernyataan baru mengenai berbagai berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Berbeda dengan kitab Bilangan yang mencatat pengembaraan angkatan keluaran bangsa Israel yang suka memberontak selama 39 tahun. Kitab Ulangan meliputi masa yang pendek sekitar 1 bulan pada satu tempat di dataran Moab, sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Bagian ini terkait dengan perjanjian tentang peraturan-peraturan. Ini juga merupakan bagian yang panjang dan menentukan di dalam sebuah dokumen perjanjian yang diulang kembali dengan sejumlah penyempurnaan. Oleh karena itu Musa merangkum dan merumuskan ulang berbagai syarat yang dikemukakan di dalam perjanjian Sinai. Setelah melukiskan semangat batin dari kehidupan teokratis, Musa melanjutkan dengan menguraikan ketetapan dan peraturan dari bentuk lahiriah teokratis itu, terutama berkenan dengan berbagai persyaratan pentahiran dengan upacara agama. Kewenangan pemerintahan dan hukum merupakan pokok pembahasan dalam nats ini,
Rangkaian peraturan ini diakhiri dengan pengakuan ritual tentang kekuasaan Tuhan dan pernyataan akhir tentang pengesahan perjanjian. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari nats ini. Yang pertama adalah menghadirkan pengadilan yang adil. Pengadilan yang adil harus ada di berbagai tempat kota yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel, sesuai dengan pembagian kepada suku-suku mereka. Hakim dan petugas diseleksi, diangkat dan diberi wewenang. Yang dimaksudkan di sini ialah para hakim setempat yang menjadi hakim di Israel merupakan kedudukan religius yang harus menjamin keadilan dan ketentraman umat Allah di dalam negeri Israel. Pada kenyataannya, sepanjang pengembaraan di padang gurun, Musa sang perantara petugas sebagai hakim kepala, sedangkan para hakim lain yang terdiri dari orang-orang pilihan tiap suku bertugas menangani kasus-kasus yang biasa. Pengaturan tersebut kini diubah agar lebih sesuai dengan kondisi hidup yang baru di Kanaan. Perintah Allah supaya mengangkat hakim-hakim dan petugas-petugas untuk menyelenggarakan pengadilan yang adil, karena Allah tidak berkenan pada sikap-sikap yang tidak adil. Pengadilan yang adil di sini ditentukan oleh ketepatan pengangkatan atau rekrutmen, kejelasan sistemnya, dan yang paling utama dari semua itu ialah kepribadian yang baik dari orang yang diangkat untuk menjadi hakim. Dan petugas tersebut yang harus menyadari bahwa pengadilan yang adil adalah perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh umatnya di tengah-tengah dunia ini. Hal ini sangat perlu dalam hubungannya dengan Allah yang adil dan kasih kepada seluruh umatnya. Yang kedua, menghakimi dengan adil. Ayat 19. Tindakan para hakim-hakim dan petugas-petugas untuk menyelenggarakan pengadilan yang adil dijelaskan dalam ayat ini. Harapan Tuhan adalah mereka dapat menyelenggarakan sebuah proses peradilan yang adil. Musa mengingatkan mereka akan sikap-sikap para penegak hukum dan mengambil keputusan di pengadilan yang tidak berkenan kepada Allah. Sikap inilah yang membuat peradilan menjadi kehilangan fungsi dan kuasanya, serta kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik kepada mereka. Sikap tersebut adalah: pertama, memutarbalikkan keadilan. Artinya sikap yang berusaha untuk membelokkan kebenaran padahal itu benar. Hal ini terjadi karena ada yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Kedua, memandang bulu. Artinya sikap yang tidak netral, tetapi keputusan diambil karena ada pertimbangan hubungan-hubungan yang ada, kepentingan-kepentingan sesaat. Ketiga, menerima suap. Artinya menerima pemberian pihak-pihak yang terkait dalam mengambil keputusan pengadilan, sehingga keputusan ditentukan oleh suap dan bukan keadilan. Suap dapat membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dalam hal ini Musa sangat memahami bahwa penyebab ketidakadilan berasal dari ketiga hal ini. Mengapa hakim memutarbalikkan keadilan? Memandang bulu? Banyak penyebab, seperti zaman kita sekarang, namun sebab utama karena menerima sogok. Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Cinta akan uang membutakan mata hati para hakim dan petugas pengadilan, sehingga kebenaran dapat diputarbalikkan. Seorang hakim seharusnya menghakimi dengan mata tertutup, artinya tanpa pandang bulu, tetapi dengan sogok dalam banyak bentuk dapat mengubah keputusan menurut permintaan. Ketiga sikap itu harus dijauhkan dari hidup orang yang Tuhan percayakan menghadirkan sebuah pengadilan yang adil. Dengan menaati dan melaksanakan perintah Allah, maka sikap-sikap hidup seperti di atas dapat dihindari.
hakim-hakim dan petugas-petugas untuk menyelenggarakan pengadilan yang adil kelak akan menjadi pemimpin rohani yang harus menerus dan terus-menerus menghadirkan keadilan hidup bagi umat Allah. Oleh sebab itu, setiap saat ada kesediaan mendengarkan suara Allah dan hal-hal yang Allah katakan di sepanjang hidup melalui firman-Nya, sehingga dapat memutus dan mengadili perkara dengan adil. Ketiga, pada ayat 20, keadilan yang memberi hidup. Keadilan harus diutamakan, dikejar, dan ditegakkan. Sekalipun dunia ini runtuh, tetapi keadilan harus tegak di tengah-tengah bangsa Israel. Keadilan dihubungkan dengan kehidupan bangsa itu nantinya di Kanaan, tanah pemberian Tuhan, supaya engkau hidup, dalam tanda kutip, artinya bangsa itu akan tenang, damai, dan sejahtera jika ada penegakan keadilan. Pengadilan adalah tempat di mana kebenaran dan keadilan dicari orang, bukan sebaliknya, bahwa pengadilan berubah menjadi tempat di mana kebenaran dan keadilan dilanggar dan hak-hak orang benar diabaikan. Hak orang-orang kecil dan miskin ditindas dan dirampas. Pengadilan adalah tempat di mana orang-orang yang kehilangan haknya mendapatkan kembali hak itu. Dengan perkataan lain, hakim memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan atau memutarbalikkan kebenaran. Orang yang benar menjadi salah dan orang yang salah menjadi benar. Kehidupan ada jika ada keadilan di tengah-tengah bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bertanya dalam hati, mengapa di negeri kita ini sangat susah untuk mencari ketenangan dan kedamaian, atau bisa dikatakan ketenangan dan kedamaian itu menjadi barang yang langka. Kemiskinan ada di mana-mana. Jurang pemisah antar si kaya dan si miskin semakin lebar dan semakin tinggi. Kepedulian dan keprihatinan antar sesama semakin pudar. Kebodohan dan kemelaratan sering di depan mata. Konflik antar suku, agama, dan ras, tanda kutip, sinyalnya semakin kuat kita rasakan, dan lain sebagainya, membuat kita semakin tidak mengerti bagaimana penegakan hukum di bangsa kita. Banyak penyebab memang, salah satunya adalah faktor ketidakadilan. Ketidakadilan melahirkan kemiskinan, kebodohan, separatisme, dan konflik yang berkepanjangan, nepotisme, dan lain sebagainya. Apakah keadilan itu bisa dibeli dengan duit? Atau kebenaran itu bisa diatur dengan backing atau orang-orang yang membackup kita? Sesungguhnya keadilan berasal dari Tuhan. Dalam perikop ini kita sebagai anak-anak terang dipanggil untuk memberitakan kebenaran dan keadilan sebagai sebuah topik yang sentral dalam Alkitab untuk digaungkan di tengah-tengah bangsa ini. Kesaksian hidup setiap orang percaya agar semua orang menjadi percaya dan hidup dalam kebenaran dan bukan lagi hidup dalam dosa. Menerangi dengan menjadi teladan untuk mewujudkan lembaga peradilan dan pribadi yang mengambil keputusan secara adil, karena mereka yang percaya dan dipercayakan untuk itu sangat-sangat penting peranannya. Pertanyaannya ialah, adakah kita memberi perhatian akan hal ini? Kita harus memberi perhatian untuk urusan damai di bumi, bukan hanya urusan damai nanti di sorga. Ada pernyataan yang mengatakan, banyak hakim kurus karena lurus. Sejajar dengan itu lebih banyak lagi hakim yang gemuk karena aji mumpung. Kita diminta untuk menjalankan tugas dengan baik berdasarkan perintah Tuhan. Apapun tugas kita melakukannya dengan prinsip keadilan. Kita harus berjuang agar ada akses bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Kita menolong mereka mulai dari dengan menguatkan iman secara pastoral, jika perlu mendampingi mereka
yang tertekan tertindas oleh ketidakadilan. Ini adalah bagian dari pelayanan holistik menyangkut pergumulan jemaat yang bukan hanya sakit, penyakit, ketidakharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Kita harus mendorong agar hukum harus diterapkan bagi semua orang dengan tidak pandang bulu. Semata-mata keadilan harus kau kejar. Allah adalah adil dan keadilan. Kiranya bahan sermon ini membantu kita untuk memahami firman Tuhan, untuk aplikasinya, dan juga untuk kita paparkan dalam pemberitaan firman-Nya. Tuhan memberkati. Shalom.